Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Boleh kami sapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Hari ini saudara kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita. Namun satu hal yang kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita bisa memuji Tuhan. Dia melawat kita dimanapun kita berada. Tuhan senantiasa menolong hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah, lebih dahsyat bagi dia saudara. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita ini saudara. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagai kami mana ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sehingga Tuhan Engkau ciptakan kami pada mulanya. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah raya kami hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah. Sekalipun hari ini Tuhan kami bisa memuji Tuhan. Di rumah-rumah sekalipun juga kami ada di tempat ini. Namun satu hal yang kami percaya. Bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir dan kami percaya Allah siap melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biarlah Tuhan hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Kami mau Tuhan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita memuji Dia. Kita meninggikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Dia. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau sumber kekuatan dalam pribadi kami Bapa. Sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Mari sama-sama kita semua mengangkat tangan kita memuji Dia. Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi, Kau sembuhkan kami Tuhan. Amin. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Semua kita memuji Dia lebih sungguh lagi. Percaya, Yesus, ku percaya padamu.
Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sembah Dia. Ya laba ya laba ya rase. Haleluya. Kau bersabda, Kau berfirman bagi kami Tuhan. Engkau pulihkan kami, Engkau lindungi kami, Engkau memagari kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, yang menolong kami Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau perlindungan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami berserah kepadamu Tuhan. Karena kehidupan kami sesungguhnya adalah hanya berasal dari-Mu Bapa. Dan Tuhan yang mampu melindungi kami sekalipun apapun yang terjadi dalam sekeliling kami. Baik itu badai, persoalan yang ada hari-hari ini Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun yang ada Tuhan, yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, virus apapun Tuhan, itu sungguh Tuhan kami tidak takut. Karena Engkau Allah yang memelihara kami, melindungi kami Tuhan. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari apapun juga yang ada di bumi ini Pak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu Yesus. Kami berserah kepadamu Tuhan. Mari semua umat Tuhan dimanapun engkau berada, mari angkat tanganmu bagi Dia. Kita percaya bahwa hanya kepada Tuhan tempat perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama. Katakan sama-sama, tiada yang mustahil bagi Dia. Sambil engkau berdoa dan nyatakan pujian ini di hadapan Allah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan yang kami percaya. Anakku percaya saat ku bersama Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sama-sama kita memuji Dia lebih dahsyat. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya. Katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepada Tuhan kita berlari. Sama-sama katakan, hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat kami bimbang, di saat ku bimbang dalam hidupku, yang kami percaya, yang aku percaya, dalam hati ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru. Walau ku
percaya Tuhan, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Sama-sama bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan yang dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil. Sekali lagi, bukan terbang, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan yang kami percaya, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat, yang lebih meriah bagi Tuhan. Tuhan, pujian kami adalah iman kami Tuhan. Kami sungguh percaya kepada Tuhan, kuasa-Mu lebih dahsyat dari depi apapun juga Tuhan. Dan hari ini Tuhan, bila Tuhan hidup kami, tubuh jasmani kami ingin memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan suka dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hadirlah dan melawat setiap umat-Mu. Baik yang kami yang melayani di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau jawaban dalam setiap pergumulan, persoalan umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kita bersuka cita memuji Allah kita yang dahsyat, saudara. Kita selalu bersuka cita di hadirat Allah. Karena segala ketakutan akan menghantui kita. Namun satu hal yang kita percaya, Tuhan yang dahsyat bagi kita. Semua takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Dan lambaikan tangannya semua. Sukacita dalam Tuhan menimpa, menimpa. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tepuk tangan. Haleluya. Sama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Sama-sama. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah.
kekuatan dari Tuhan. Lebih lagi ya, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas, tercurah atas kita. Haleluya. Kita tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Dia. Hati kita selalu percaya kepada Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, karena Tuhan adalah sumber kemenangan kita selamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara, mahkota perlindungan. Lambaikan tangannya semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Mari sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan sama-sama. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara kita. Kaulah menara mahkota. Mari semuanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita memuji Dia dengan iman kita bagi Tuhan. Haleluya. Saya mengajak bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita katakan, selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Tuhan memberkati umat-Nya. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa selalu setiap orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, maka dia mendapatkan kekuatan yang baru.
Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mari sama-sama. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Sama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang, amin Bapa, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi sama-sama. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi, ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersamamu. Benar apa yang kami ucapkan itu, Tuhan. Kami percaya dalam setiap persoalan kami akan kuat. Dalam setiap persoalan kami diberi kemampuan. Dalam setiap persoalan kami akan tampil menjadi pemenang. Tuhan, terima kasih. Meskipun dalam suasana seperti ini, kami tetap mau dengar firman. Karena kami tahu ketika kami dengar firman, iman kami jadi kuat. Semangat kami jadi kuat, Tuhan. Cinta kami bertumbuh. Pemahaman kami tentang Engkau makin hari makin lebih baik lagi. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom buat kita semua. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah online ya. Ini sudah ibadah bulan Mei, minggu yang kedua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang ujian iman. Setiap ujian akan ketahuan pada akhirnya, lulus atau tidak lulus.
naik atau tidak naik. Tentu semua orang yang mengikuti ujian berharap dia naik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Namanya ujian dari kata uji, diuji. Jadi sesuatu yang diuji itu apa? Kalau kita sekolah pengetahuan kita. Apakah selama ini pelajaran yang diajarkan di sekolah bisa diikuti dengan baik? Orang-orang yang mengikuti dengan baik, orang-orang menyimak dengan baik, orang-orang yang belajar dengan baik pasti hasilnya baik juga. Dan orang itu kalau sudah dapat hasil yang baik dari pelajaran yang dia ikutin selama dia sekolah, dia akan naik kelas. Di samping ujian itu ada juga namanya ujian iman. Iman kita itu perlu diuji. Apakah kuat, apakah berkualitas, apakah sudah sejauh mana iman kita bertumbuh. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan hal-hal begini yuk kita mari sama-sama belajar. Justru persoalan tidak diizinkan Tuhan untuk membuat kita makin lemah. Justru persoalan diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita. Supaya iman kita makin hari makin baik ya. Izinkan saya menyampaikan satu tema pada hari ini tentang ujian iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 12 sebagai nats kita pada hari ini tentang ujian iman. Yakobus pasal 1 ayat 12 sebagai nats kita tentang ujian iman. Yakobus pasal 1 ayat 12 berbunyi seperti demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya ulang lagi sekali lagi supaya kita lebih jelas mendengarnya. Dari Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak cara ujian iman itu bisa terjadi. Banyak cara Tuhan memurnikan iman kita itu, banyak cara Tuhan membuat iman kita itu makin kuat. Tapi pada kesempatan kali ini kita bicara tentang ujian iman, ada 3 hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan tema ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita kalau iman kita sedang mengalami ujian? Alkitab berkata, bilang demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika ada sebuah ujian iman datang pada kita, Alkitab berkata berbahagialah orang yang bertahan, artinya tetaplah bertahan. Kenapa kita harus bertahan saudara-saudara? Tentu ada alasannya. Kenapa kita tetap bertahan saudara-saudara? Tentu ada alasan-alasan yang harus kita mengerti ketika kita bertahan dalam sebuah pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tidak tahan atau tidak bertahan dalam sebuah ujian, maka otomatis kita akan gugur, dan ketika kita akan gugur maka kita tidak lagi berhak untuk naik kelas, bahkan bukan cuma untuk tidak naik kelas, tapi kita akan menjadi orang yang gagal dalam hidup ini. Oleh karena itu mari kita belajar tetaplah bertahan. Yang pertama bertahan adalah ketika persoalan datang. Bapak Ibu Saudara, persoalan datang kadang-kadang bisa membuat kita lemah, tapi kalau kita berpikir yang positif, persoalan bisa membuat kita makin hari makin kuat. Tergantung, asal jangan persoalan yang kita sebabkan. Kalau kita nyolong gitu, digebuk orang bonyok-bonyok, bukan bonyok gitu muka kita, saudara-saudara, itu perbuatan gitu. Tapi kalau suatu persoalan yang Allah izinkan kepada kita datang, sebut saja persoalan itu adalah membuat kita sedang menghadapi yang namanya kekurangan. Saya percaya hampir semua manusia di muka bumi ini pernah kekurangan. Apakah itu kekurangan makan, kekurangan kasih sayang, kekurangan yang lain? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup manusia itu pernah mengalami namanya. Lalu karena kita lapar, karena kita tidak punya sesuatu, lalu saudara-saudara kita berpaling dan tinggalkan Tuhan, itu disebut tidak bertahan. Itu disebut tidak kuat namanya. Ingat, setiap hari kita
bisa mengalami ujian iman itu. Kalau kita tahu itu akan terjadi setiap hari, maka coba belajar bertahan bagaimana menyikapinya. Supaya kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika sebuah persoalan datang, kita bisa kuat. Berpikir yang berbeda dengan orang lain. Kalau persoalan datang untuk kebaikan. Makanya orang jarang sekali Bapak Ibu Saudara berpikir kalau persoalan itu dari sisi positif. Orang selalu memandang persoalan dari sisi negatif. Bahkan tidak jarang orang mengkait-kaitkan kalau sebuah masalah itu datang karena kebodohan kita. Sebuah masalah datang karena dosa kita. Sebuah masalah datang karena kita tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Belum tentu persoalan begitu. Jarang orang memandang sebuah persoalan dari sisi yang positif. Kalau Tuhan izinkan ini, berarti aku sedang dipersiapkan Tuhan untuk naik ke level yang lebih berikut. Kalau Tuhan izinkan aku mengalami seperti ini, berarti aku percaya selesai nanti ujian ini, aku akan mendapat sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jarang orang bersikap seperti itu. Paling banyak orang lebih cepat, lebih simpel, lebih gampang mengkaitkan sesuatu dengan hal yang negatif. You miskin karena you dosa. You miskin karena you malas. You miskin karena you bodoh. Tapi jarang orang berpikir sesuatu yang berbeda. Kenapa saya berada di posisi yang miskin? Kita berpikir, oh mungkin Tuhan sedang proses saya. Kalau saya sekarang tahan uji, tahan iman, tahan dengan keadaan saya, mungkin saya akan bisa naik kelas. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika sebuah persoalan datang menghampiri hidupmu, yang pertama tetaplah bertahan. Apa yang dimaksud dengan bertahan Bapak Ibu Saudara? Engkau sekarang menyandang status sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ya di dalamnya artinya saudara-saudara jangan karena kelaparan kita meninggalkan Tuhan, jangan karena kekurangan kita meninggalkan Tuhan, jangan karena sebuah persoalan kita meninggalkan Tuhan, tidak. Kita tetap bertahan, yang disebut bertahan adalah mempertahankan keyakinan kita, mempertahankan status kita sebagai murid Kristus, itu yang perlu kita bertahan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba jangan cepat putus asa jadi orang Kristen ya. Jangan cepat mengambil kesimpulan, jangan coba-coba cepat cari jalan pintas. Nah, segala sesuatu kita pahamin dulu, kita cermatin, kita lihat dengan baik, kita pikirkan, kita perhatikan dengan baik. Kenapa ini bisa terjadi? Sampai akhirnya kita menemukan solusi yang baik. Ya. Bagian yang lain daripada tentang tetap bertahan ketika sebuah persoalan datang adalah menghadapi setiap persoalan dengan cara yang beda. Apa yang disebut dengan cara beda? Ayat Alkitab berkata, hadapilah persoalan itu dengan sukacita. Bagaimana orang menghadapi persoalan dengan sukacita? Coba kita berpikir sejenak. Bagaimana orang bisa menghadapi persoalan dengan sukacita? Orang yang sering mengalami pertumbuhan, orang yang terus mengalami progres imannya saudara-saudara, pasti dia sering menghadapi masalah-masalah. Tidak mungkin orang bertumbuh tanpa sebuah masalah. Pohon saja perlu kena sinar matahari, perlu panas yang terik supaya bisa mengalami pertumbuhan. Kita diminta bersukacita. Artinya apa saudara-saudara? Hadapi persoalan dengan cara yang berbeda. Kalau orang-orang dunia, orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang tidak punya keyakinan, orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan, menghadapi sebuah persoalan dengan sikap yang sedih, dengan sikap putus asa, dengan sikap yang murung. Tapi kita diminta menghadapi persoalan dengan sikap yang penuh dengan sukacita. Kenapa kita harus bersukacita kalau kita punya persoalan?
Kenapa kita harus bersuka cita kalau kita punya persoalan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, disitulah rahasianya. Rahasianya di situ saudara-saudara, supaya kita tahu sama-sama. Alkitab berkata saudara-saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya. Barang siapa yang mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, diminta untuk berbahagia dalam suatu waktu untuk menghadapi persoalan. Bagaimana kita bisa bersuka cita menghadapi persoalan? Coba kita pikir baik-baik. Tapi hari ini Tuhan minta kita untuk tetap bersuka cita. Setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara yang berbeda. Ada orang tidak kuat, ngambil jalan pintas. Ada orang tidak sanggup, putus asa. Tapi setiap anak Tuhan diminta untuk menghadapi setiap persoalan dengan sikap yang sukacita. Kalau kita bersukacita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menampilkan sikap sukacita dalam menghadapi persoalan, itu jelas. Orang-orang yang punya pengharapan itu kelihatan. Saya punya pengharapan pada Tuhan. Maka ketika ada persoalan saya sukacita. Yang kedua, orang-orang yang sering mengalami kemenangan dari setiap persoalan pasti menghadapi persoalan sukacita. Kita pasti bilang, Tuhan pasti baik lah, Tuhan pasti tolong saya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan dilihat masalah itu dari sisi negatifnya. Kedua, jangan melihat masalah itu seolah-olah itulah yang terakhir, itulah yang paling besar, itulah tidak ada lagi jalan keluar. Jangan mengingat begitu. Sebesar-besarnya masalah masih lebih besar Tuhan kita. Sebesar-besarnya persoalan masih lebih besar Tuhan kita. Karena itu kita diminta untuk bersukacita. Alasan-alasan Tuhan meminta kita bersukacita, kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena setiap persoalan kita bisa hadapi. Kedua, persoalan apapun tidak lebih besar dari kekuatan kita. Dan yang ketiga, setiap persoalan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah kita bersukacita. Kita harus bersukacita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila ujian iman terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berketetapan. Daniel pasal 1 ayat 8 bilang begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Apa kaitannya makanan raja dengan najis? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara setelah saya belajar, saya cari tahu makanan raja itu sebelum dihidangkan pada raja itu dipersembahkan dulu kepada dewa. Ketika dipersembahkan kepada dewa, disitulah disebut saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan mulai disebut namanya najis. Lalu orang-orang di istana bilang begini, nanti raja melihat kamu tidak kuat. Maka Daniel bilang, ayo bikin sebuah perbandingan. Apakah kami akan tidak lebih sehat kalau kami tidak memakan makanan raja, atau kami akan lebih sehat kalau kami tidak memakan makanan raja? Jadi yang terpenting adalah Daniel itu berketetapan hati. Artinya dia punya prinsip tidak mau menajiskan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika ujian datang, yang paling gampang, yang paling mudah manusia lakukan adalah persekongkolan. Persekongkolan terhadap apa ujian itu? Terhadap hal-hal yang tidak baik. Contoh persekongkolan waktu ujian di sekolah. Kerjasama dengan teman.
nyontek, itu namanya persekongkolan yang tidak baik. Tapi Daniel punya ketetapan hati. Kami tidak akan makan itu. Kami tidak akan makan makanan yang dihidangkan raja. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dunia ini selalu memberi tawaran-tawaran kepada kita. Banyak tawaran-tawaran yang diberikan dunia kepada kita. Yang bisa membuat iman kita terpengaruh dan rusak. Yang bisa membuat keyakinan kita berpaling daripada Tuhan. Yang bisa membuat keimanan kita itu tercemar. Sehingga kita bukan lagi manusia yang berkenan, tapi manusia yang najis di mata Tuhan. Itu sebabnya orang yang percaya, ketika imannya sedang diuji, dia tidak akan goyah. Ditawarin pangkat, lalu tinggalkan Tuhan Yesus, dia tidak akan goyah. Ditawari jabatan, lalu tinggalkan Tuhan Yesus, dia tidak akan goyah. Kenapa? Dia sudah berketetapan hati. Ditawarin apapun, hal-hal dunia ini, kita tetap berketetapan hati, tidak menajiskan diri. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir setiap hari kita temuin tawaran-tawaran dunia. Ketika kita ngisi bensin, tukang isi tukang pom bilang begini, mau diisi berapa Pak? Kita harus berkata, tulis saja sesuai dengan apa yang saya beli. Supaya hati kita itu tidak dinajiskan. Itu namanya persekongkolan. Banyak orang saudara-saudara tidak kuat terhadap tawaran-tawaran seperti ini. Meninggalkan keyakinannya karena sebuah harta. Meninggalkan keyakinannya karena sebuah kekayaan. Meninggalkan keyakinannya karena seorang pria yang ganteng. Meninggalkan keyakinannya karena seorang wanita yang cantik. No. Orang yang sedang mengalami ujian, seperti Daniel, dia akan berketetapan hati. Sekali saya iring Tuhan, seumur hidup saya iring Tuhan. Sekali saya menjaga diri saya tidak akan pernah menajiskan diri saya. Termasuk dengan makanan yang dihidangkan oleh raja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ujian, namanya uji itu adalah memberikan. Mampu atau tidak, sanggup atau tidak, kuat atau tidak, itu namanya ujian gitu. Kalau kita mampu ya dapat nilai yang bagus, kalau kita kuat ya kita akan lulus, tapi kalau enggak ya kita akan kalah gitu loh. Mari kita mau belajar. Bukankah ini peluang-peluang seperti keadaan-keadaan bangsa kita ini bisa dipakai menjadi kesempatan-kesempatan bagi orang-orang yang jahat dalam tanda petik. Orang-orang yang menginginkan kita meninggalkan Kristus dalam tanda petik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Banyak info yang beredar, banyak informasi di WA yang beredar, bahwa macam-macam beritanya kita nggak tahu. Nggak ada landasan teorinya, nggak ada penulisnya, nggak ada apa yang mengatakan A, B, dan C, dan lain-lain, membuat kita bisa bingung. Dan informasi-informasi itu bisa mempengaruhi, membuat kita takut, lalu kita bisa berpaling. Enggak. Banyak berita yang berkata, Tuhan Yesus ada nampak di sini. Oh, Tuhan di langit sana. Tuhan sudah bilang pada hari terakhir, Tuhan akan hadir di sana, Tuhan hadir. Enggak. Tuhan tidak begitu. Tuhan akan datang dan tidak seorang pun tahu kapan dia datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar punya ketetapan hati. Apapun persoalan yang sedang menguji iman saya, apapun persoalan yang menguji keyakinan, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Sekali saya mengiring Tuhan, seumur hidup saya mengiring Tuhan. Kesusahankah, penderitaankah, penganiayaan sekalipun, hati saya tidak akan berubah, hati saya tidak akan bergeser untuk berpaling daripada Tuhan. Apalagi keadaan seperti ini
memberi pengaruh kita. Saya berharap Bapak Ibu punya ketetapan hati dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jika kita punya iman sedang diuji, mari berpikir ujian itu untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Kalau kita sedang diuji Bapak Ibu Saudara, namanya adalah proses. Nggak bisa orang menang tanpa sebuah proses. Ada proses. Proses yang kita hadapin itulah yang akan nanti kita lihat. Kita lihat bagaimana Petrus dengan tegarnya, bagaimana Petrus dengan kuatnya, bagaimana Petrus menunjukkan siapa dirinya. Semua orang, dia bilang, bisa menyangkal tapi aku tidak. Itu ungkapan Petrus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan? Tuhan bilang sebelum ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Ternyata tidak semua orang bisa lulus. Tidak semua orang bisa melewati proses. Tidak semua orang menyadari proses itu akan menjadikan dia lebih baik lagi. Apa yang disebut menjadikan lebih baik? Bagian yang pertama dijadikan lebih baik artinya lebih murni, lebih pure. Kalau mengiring Tuhan, ya saya mengiring Tuhan. Bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C, bukan karena D, bukan karena E. Bukan. Bukan karena banyak orang cantik, bukan banyak orang ganteng, bukan karena banyak orang murah hati, bukan. Saya mengiring Tuhan karena saya mencintai itu. Itu semakin hari semakin murni iman kita. Kalau iman kita makin hari makin murni Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pure, wah keren tuh. Tidak mudah terpengaruh. Makin tulus mencintai Tuhan. Makin tulus melayani Tuhan. Makin tulus berbuat sesuatu kepada Tuhan. Makin melakukan yang benar pada Tuhan. Motivasinya makin lurus, makin benar. Itu yang disebut makin hari menjadikan kita makin baik. Sisi lain menjadikan kita lebih baik adalah makin lebih kuat. Kalau tadi bicara makin lebih murni, sekarang makin lebih kuat. Kalau murni itu belajar dari motivasi. Kuat itu adalah sebuah sikap pertumbuhan. Makin kuat, makin kuat, makin kuat iman. Orang kalau imannya bertumbuh makin kuat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya sekali kepada Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh terus, orang-orang yang mengalami progres, orang-orang yang mengalami pertumbuhan iman dengan baik, dia akan makin kuat. Yes, dialah yang akan menang dalam setiap persoalan. Dialah yang akan menang dalam setiap menghadapi masalah. Yang penting iman kita makin hari makin kuat. Kita nggak usah bicara, saya sedang tidak bicara bagaimana membangun iman yang kuat, bagaimana membangun iman yang murni, enggak. Saya sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih memurnikan imanmu. Membuang motivasi-motivasi yang tidak berkaitan dengan urusan surga. Kalau ada sebuah lagu bilang, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Nah, itu motivasi, itu murni. Enggak kita nyanyi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun berkatnya banyak, itu enggak. Berbeda kita. Jadi meskipun saya susah, iring itu.
Bukan berarti ada sebuah janji kalau kau diiring Tuhan miskin, enggak juga. Itu enggak sedang bicara itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kondisimu sekarang miskin, kondisimu sekarang sedang bermasalah, tapi kau tetap iring Tuhan. Itu yang murni. Kuat, artinya saudara-saudara makin hari makin bertumbuh, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin kuat iman kita. Kalau iman kita makin kuat, aduh. Tuhan bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa memindahkan gunung. Apalagi imanmu kuat. Kalau kuat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita perkatakan, itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Itu iman yang kuat. Yang tidak mudah digoyah, yang tidak mudah terpengaruh dengan apapun hal-hal dunia ini. Maka tidak perlu heran Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Banyak orang-orang yang mulai meninggalkan dunia ini demi sebuah panggilan ilahi. Banyak orang-orang mulai meninggalkan harta duniawi demi sebuah panggilan ilahi. Banyak orang-orang tinggalkan jabatan dengan gaji yang wah demi sebuah demi melayani Tuhan. Demi Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagian yang ketiga ini. Tujuan dari ujian iman adalah menjadikan kita lebih baik lagi. Yang disebut menjadi lebih baik adalah menjadi lebih murni. Tujuannya mulia. Yang disebut menjadi lebih baik adalah menjadi lebih kuat. Di mana kita mengalami pertumbuhan. Sehingga dengan kekuatan yang dari Kristus itu. Kita bisa menghadapi persoalan demi persoalan. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan pada hari ini memberikan sebuah berkat dan motivasi bagi kita. Tuhan Yesus memberkatin kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk waktu-waktu ini. Kalau hari-hari ini Engkau sedang mengizinkan iman kami mengalami ujian, biarkanlah kami Tuhan bertahan. Setidak-tidaknya kami bertahan dalam pencobaan. Karena kalau orang sudah bertahan dalam percobaan dan orang itu sudah tahan uji, maka Engkau menyediakan mahkota bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Yang kedua, kalau iman kami diuji, kami berketetapan hati untuk memandang hanya pada Yesus dan tidak berpaling kepada yang lain. Dunia boleh menawarkan, apa saja boleh menawarkan kami. Namun kami berketetapan hati, sekali kami iring Tuhan, seumur hidup kami tetap iring Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kalau iman kami sedang diuji, itu hanya satu alasan kami dan satu pemikiran kami, bahwa kami ingin dijadikan Tuhan lebih baik lagi. Untuk melihat kami lebih baik, kami makin lebih murni motivasinya. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dan iman kami juga makin kuat. Terima kasih. Kami akan katakan lewat pujian, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Terima kasih Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya saya mau iring, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya
Meskipun saya susah, Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi, saya mau Tuhan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai sama. Sekali lagi katakan rapnya, meskipun saya Tuhan susah, saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Oh, sampai selama-lamanya. Kalau masa-masa ini iman kami kepada Tuhan sedang diuji, kami siap Tuhan. Kami siap. Kami siap bertahan dalam ujian itu. Mungkin banyak hal yang biasa kami dapat, kami tidak dapat. Itu tidak pengaruh bagi kami. Mungkin kami sedang dalam masa-masa kekurangan yang bisa membuat kami terguncang. Kami mau bertahan mengiring Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, kami berketetapan hati. Kami tolak semua tawaran-tawaran dunia ini untuk bersekongkol, untuk mengajak kami hidup dalam sebuah kejahatan. Kami tolak. Lebih baik bagi kami, lebih terhormat bagi kami. Meskipun kami kelaparan, tapi kami masih tetap percaya Engkau. Meskipun kami kekurangan, kami masih tetap mengaku Engkau sebagai Tuhan kami. Dan yang ketiga, kalau iman kami sedang diuji, kami tahu ujian itu akan membuat kami lebih baik lagi. Motivasi kami akan lebih murni, iman kami akan lebih kuat. Karena itu Tuhan, apapun keadaan kami, kalau Engkau bersama dengan kami tidak akan goyah. Kami akan kuat selama-lamanya. Karena bersama dengan Engkau, kami dapat menanggung segala perkara, apapun bentuknya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, saatnya kami menaikkan beberapa doa syafaat kami kepada Engkau. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, dari Sabang sampai Merauke. Kami berharap Tuhan memulihkan bangsa kami. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dibebaskan dari virus corona. Sehingga Tuhan wabahnya, orang-orang yang mengalami kematian karena virus corona akan makin hari makin berkurang dan makin hari makin hilang. Yang kami harapkan adalah orang-orang yang mengalami kesembuhan makin hari makin banyak. Tuhan, terima kasih. Kau lihat bangsa kami, banyak orang-orang yang mulai lapar. Peliharalah kami bangsa Indonesia. Pelihara kami Tuhan.
supaya kami diberi makan, dicukupkan Tuhan, dipelihara dengan baik. Berkati presiden kami bersama dengan keluarganya, supaya tetap sehat Tuhan. Berkati wakil presiden kami bersama dengan keluarganya, supaya tetap juga sehat. Bersama para menteri bersama para keluarganya juga tetap sehat, dipelihara Tuhan. Para pejabat negara dimanapun berada bersama dengan keluarganya, tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Berkati mereka supaya dengan tubuh yang sehat, mereka bisa bekerja, mereka bisa berpikir, mencari solusi atas masalah bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari perselisihan, berikan kami kesehatian, saling bergandengan tangan, mendukung bangsa kami. Karena kami berharap Indonesia pulih, Indonesia penuh shalom dan damai Tuhan. Secara khusus aku berdoa buat para tim medis, para dokter, para suster, para perawat yang ada di garda terdepan. Tuhan jagai lindungi mereka. Berikan kekuatan kesehatan untuk menolong orang-orang yang sakit. Mereka mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan keluarganya demi kesehatan dan kesembuhan orang lain. Tuhan, aku berdoa berkati mereka supaya mereka tetap sehat. Keluarga yang ditinggalkan dalam menjalankan tugas diberkati juga. Pasien-pasien yang terkena dampak virus corona dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Aku percaya Tuhan itu baik pada kami. Saatnya aku berdoa berkat Tuhan. Buat jemaat-jemaatmu, keluarga besar GBI Bethlehem, Grand Poris secara khusus. Berkati orang-orang tua supaya tetap kuat dan sehat. Lindungi mereka, jagai mereka. Orang-orang muda Tuhan berkati tetap sehat, lindungi dan jagai mereka Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap berkati tetap sehat, lindungi dan jagai. Bayi-bayi Tuhan tetap lindungi dan jagai, balita juga Tuhan. Bahkan janin-janin dalam kandungan Tuhan berkati tetap sehat Tuhan. Aku berdoa tidak ada di antara kami keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris yang kekurangan makan, yang kelaparan, yang Tuhan mengalami penderitaan, tidak ada. Karena Tuhan sebagai gembala kami yang baik, membawa kami setiap hari ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di sanalah kami akan dipuaskan. Tuhan berkati, cukupkan ekonominya, Tuhan berkati makan minumnya, segala keperluan keluarga besar GBI Bethlehem. Allah sumber berkat kami, Engkau gembala yang baik. Tuhan terima kasih, aku menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati dunia yang juga sedang mengalami hal yang sama atas bangsa kami. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan. Indonesia, dunia dipulihkan Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami mengangkat tangan kami. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, melimpah atas kehidupan kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkatin kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkatin kita. Amin.